Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran prakarya. Untuk materi prakarya sendiri untuk hari ini tentang pengolahan bahan setengah jadi. Ya. Apa itu pengolahan bahan setengah jadi? Ya, kita akan lihat. Sebelumnya kita akan lihat apa yang akan kalian tempuh untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan lihat peta konsepnya. Yang kedua adalah pengertiannya. Yang ketiga adalah jenis-jenis olahan. Yang keempat adalah penugasan. Baik, tidak menunggu lama, kita lanjut ke peta konsepnya. Pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah bahan pangan setengah jadi. Ya, di semester 1 kita udah mengolah bahan pangan, tapi bahan pangan secara langsung. Kalau sekarang adalah bahan pangan setengah jadi. Untuk materinya di sini ada pengertiannya. Dan yang kedua adalah jenisnya. Yang ketiga adalah teknik pengolahan. Ya, teknik pengolahan ini sudah kalian menguasai tentunya di 3 semester sebelumnya. Ya, diantaranya teknik goreng, teknik direbus, dikukus, atau teknik gabungan. Untuk yang terakhir adalah tahapan pengolahan. Ya, di sini ini pun sudah kalian kuasai. Ada tahap perencanaan, ya, apa yang harus kalian persiapkan dulu, idenya dan seterusnya, termasuk membuat cara kerjanya. Yang kedua adalah pelaksanaan untuk memasukkan alat, bahan, dan proses pembuatannya. Jangan lupa ketika pelaksanaan kalian harus memperhatikan yang namanya keselamatan kerja. Kemudian yang tak kalah penting setelah pelaksanaan adalah penyajian dan pengemasan. Bagaimana kita menyajikannya supaya makanan tersebut bisa dilihat, bisa dirasakan secara nyata. Ya, artinya penyajiannya itu dapat memikat, menarik perhatian. Dan terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dari semua proses tersebut. Yang akan kita fokuskan hari ini adalah tentang pengertian dan juga jenis, ya, keragaman bentuk dan manfaat dari makanan khas wilayah setempat. Baik, yang pertama kita mulai dengan manfaat. Kira-kira apa sih manfaat kita mempelajari materi pengolahan bahan setengah jadi ini? Ya, ada yang tahu? Oke, yang pertama apa ini? Betul, ya. Minimal kalian manfaatnya nanti bisa menjadi tukang masak alias chef, ya, koki, nggak pakai A ya. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa membangun industri makanan. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, salah satu sektor yang paling penting dikembangkan untuk mendukung pembangunan pertanian adalah industri pengolahan hasil pertanian itu sendiri. Karena pertanian kita melimpah, ya, kalau dibiarkan ya sayang. Harus kita olah dulu, ya, supaya memang nantinya bisa awet dan makanan dan hasil pertanian tersebut tidak basi. Ya. Lanjut. Apa itu pengolahan makanan? Ya, pengolahan makanan di sini adalah mengolah produk pangan primer. Ya, seperti apa saja tadi, ya, serealia, umbi, kacang-kacangan, baik yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil, atau industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi menjadi makanan dengan karakteristik budaya setempat. Yang harus kita perhatikan di sini adalah ada karakteristik budaya setempat. Itu yang harus kita pegang. Jadi ketika kalian membuat pengolahan produk pangan primer ini harus menjunjung tinggi yang namanya karakteristik budaya setempat. Itu ada yang bertanyakan? Itu pengertiannya. Kemudian untuk yang kedua adalah jenis-jenis olahan. Jenis-jenis olahannya di sini meliputi, ya, 1 bentuknya pipih, kemudian 2 bentuknya butiran besar, yang ketiga adalah bentuknya butiran halus. Kita akan lihat satu persatu bagaimana pengertian dan juga bentuk-bentuk olahan dari pangan setengah jadi berdasarkan bentuknya. Ya, nanti kalian tinggal pilih mau yang mana yang kalian ingin buat, ya. Olahan pangan setengah jadi bentuk pipih tipis atau tebal. Jadi pipihnya bisa tipis atau tebal. Pipih itu apa? Kepeng, ya. Contoh ini yang tadi keripik.
ya. Yang ini apa ini? Ya, tuh rangginang ya. Yang ini ya opak ya, sering makan. Terakhir adalah ya betul, tortilla jagung ya, atau keripik jagung. Ini bentuk-bentuk olahan ya, pangan setengah jadi, bentuk pipih, tipis atau tebal ya. Kalau ini tipis ya, yang 3 ini, kemudian yang rangginang ini dia tebal. Lanjut, yang kedua adalah olahan pangan setengah jadi bentuk butiran besar. Nih, apa ini namanya? Ya, gongsir. Ya, kalau sekarang mungkin agak sulit ya. Mungkin untuk sekarang kita kenal dengan istilah jasuke ya, jagung, susu, kejo ya. Jadi jagung di kejoan. Beda lagi gitu ya. Dan yang kedua adalah umbi bakar Cilembu ya. Sering kan, manis, enak tuh. Yang ada madunya, tapi nggak pakai madu. Yang ketiga adalah kacang goreng ya. Sebentar lagi nih kita mau lebaran, biasanya suka ada tuh kacang goreng. Terakhir contohnya adalah ini, apa ini? Bukan nasi kuning, tapi ini adalah nasi jagung yang ada di lagunya Iwa Peye tuh. Iwa Peye nasi jagung tumpak dinding. Oh ya, dares. Terakhir adalah olahan pangan setengah jadi, bentuknya butiran halus ya. Kalau ini yang tadinya awalnya itu bahan setengah jadi dari tepung ya, mau itu tepung sagu ya, tepung aci ya, tepung terigu dan seterusnya. Kemudian kita olah lagi ya menjadi bahan makanan yang lainnya ya. Banyak ya, contohnya bisa bolu, bisa lepet, bisa donat ya. Donat kan dari tepung terigu tuh. Kemudian bisa dari tepung beras ya, tepung beras roast brand dan seterusnya lah ya. Bisa bikin kue lapis, papais ya, apalah itu, kue basah dan seterusnya. Termasuk mie ya, termasuk mie apa? Aceh ya, betul, itu dia ya. Oke, sampai sini ada yang menanyakan? Untuk materinya saya kira cukup jelas ya. Untuk tugasnya itu ada 2 periode. Untuk tugas hari ini, pilihlah salah satu produk olahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Kalian pilih dulu tuh ya, mau searching dulu, mau tanya ke mamahnya atau siapapun boleh. Kemudian kalian buat satu cara kerja pengolahan bahan setengah jadi ya. Jadi untuk hari ini kalian membuat cara kerja pengolahan bahan setengah jadinya. Pilih idenya mau dibuat apa dan seterusnya. Untuk minggu depan kalian buat hasil olahannya, kumpulkan dalam bentuk video ya. Nanti setiap pengumpulan tugas saya akan kasih formnya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum.